subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wazir li. Walal muallifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun fi arkanis sholati, pasal masalah rukun-rukun sholat. Wa taqaddama makna sholat, telah dijelaskan makna sholat, artinya sudah dijelaskan di dalam kitab ini sebelumnya. Lugatan aw syar'an, sering kayaknya ya baru. Secara makna, secara lugot, secara bahasa, sholat itu adalah doa. Yang namanya sholat doa secara bahasa. Ketika kita berdoa, menurut bahasa Arab itu sholat. Tapi yang dimaksud sholat di sini istilah agama atau syariat. Yang namanya syariat, sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, itu sholat menurut syariat. Maka banyak di luar sana yang paham cukup berdoa sudah sholat. Dia nggak tahu kalau itu secara bahasa. Sholat itu doa, doa itu sholat. Kayak kita memangan itu makan, dahar kayak makan gitu. Ngelebok atau orang Sunda mah tuang, sama-sama dua makna, dua kalimat satu makna. Tapi yang dimaksud dengan secara agama, sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan mengucap salam, itu sholat. Sehingga salah paham mereka, cukup dengan berdoa sholat itu, mengingat Allah cukup sholat. Maka itu agama eling. Dan banyak itu, udah sholat, udah kan sholat hanya mengingat Allah, asal ingat aja sama Allah, itu katanya sholat. Nah itu salah paham itu. Wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan, rukun sholat itu ada 18 jumlah rukunnya. Rukun itu yang wajib dilakukan di dalam sholat, itu rukun namanya. Ganti mic bel, enak. Jumlahnya rukun itu di dalam sholat ada 18. Nah rukun itu yang wajib dilakukan di dalam sholat, itu rukun namanya. Ada syarat sah sholat. Syarat sah sholat itu di luar sholat. Mana syarat sah sholat? Seperti dia Islam, berakal, gitu, balik, itu syarat sah sholat di luar sholat. Kalau rukun di dalam sholat, nanti akan disebutkan di sini satu persatu. Kemudian ahaduha an-niyatu, yang pertama adalah niat. Wa yaqasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalbu. Niat itu awal daripada rukun sholat, dan niat itu caranya dibarengi ketika mengerjakannya di dalam sholat. Apa maksudnya? Berbarengan ketika mengucap takbiratul ihram, si hati niat. Tidak boleh takbiratul ihram duluan kemudian niat, atau niat duluan kemudian takbiratul ihram. Niat dulu umpamanya, seperti halnya terbiasanya kita itu sholli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati makmuman atau imaman lillahi ta'ala Allahu akbar. Ketika hatinya tidak niat, tidak sah. Karena wa mahalluhal qalbu, tempatnya di dalam hati.
Kalau umpamanya tidak berbarengan ketika mengucap takbiratul ihram, bukan niat. Ada yang paham, bukankah dia dari rumah ke musola itu tujuannya sudah sholat? Ya, secara adat ya itu niat. Ini sholat masalahnya, bukan masalah niat kita mau ke pasar. Kalau kita mau ke pasar nggak kudu niat lagi, di dalam hati cukup. Siapkan uangnya, yang mau dibeli apa nggak usah diucapkan. Kalau umpama mau beli tomat, mau beli sayur, atau mau beli baju ke pasar, berbarengan ketika melangkahkan kaki kita dari pintu, edan namanya, gila orang. Ketika keluarkan kaki kita, kaki kanan keluar, umpamanya saya sengaja niat ingin beli tomat cabai, kata anaknya, goblok bapak itu. Ini bukan masalah itu, ini sholat, masalah ibadah. Jadi harus beda. Betul, memang ketika dia mau ke musola sudah niat sholat, itu sudah. Tapi yang dimaksud secara syariat bukan itu rencana. Kalau menurut syariat agama, yang namanya niat di dalam ibadah itu makrunatan bi takbiratil ihram, dibarengi dengan membaca takbiratul ihram. Nah, adapun usolli sunnah hukumnya itu. Usolli fardal maghribi, usolli fardos subhi, itu sunnah, tidak dibaca nggak apa-apa. Usolli itu, andaikan tidak dibaca sah sholatnya sah, yang penting hatinya niat ketika takbiratul ihram. Tempatnya di dalam hati. Caranya begini, umpama sholat maghrib 3 rakaat, ketika kita Allah di dalam hati langsung niat, sengaja aku sholat maghrib 3 rakaat sendirian wajib karena Allah Ta'ala, bar, itu niat. Yang usolli tadi itu sunnah, talafud itu mah, melafadkan niat agar supaya bisa khusyuk di dalam niat, gitu. Nggak usolli kayak nggak apa-apa. Nabi nggak usolli, nggak, Nabi mah nggak usolli, nggak begitu. Itu kenapa ada usolli, dapat ulama itu. Apa maksudnya ulama? Supaya hatinya itu ditarik agar khusyuk dalam urusan sholat, sehingga diusolli fardol, sengaja aku sholat fardu gitu 3 rakaat maghrib karena Allah Ta'ala. Nah, mereka kan orang Arab, mengerti bahasanya, nggak katik usolli mana gitu. Jadi yang benar itu di dalam hatinya, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum atau sendirian. Dah kalau sendirian lillahi ta'ala, itu yang benar. Allah berbarengan tuh. Ketika Allah langsung tuh, sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib karena Allah Ta'ala, bar. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya ketika Allahnya belum khusyuk, umpamanya Allah di dalam hatinya belum, masih kosong, baru pas di ak di situnya ada Allahu ak di dalam hati, sengaja aku sholat, yang penting belum bar aja, terkumpul niat di dalamnya, sah sholatnya. Walaupun hanya di barnya, umpamanya Allahu akbar, pas di bar itu niat itu sudah ada di dalam hati, terkumpul, yaitu maghrib 3 rakaat wajib karena Allah Ta'ala, sah. Kalau sebelum Allah nggak sah, sesudah bar nggak sah. Allahu Akbar, sudah umpamanya sudah sedakep, dia baru ingat sholat maghrib 3 rakaat wajib, tidak sah, harus makrunatan. Maka silakan ketika di awal, di tengah, atau di ujung, silakan, yang penting hadir. Sholatnya apa, maghribnya disebut, berapa rakaat disebut, gitu. Enggak berapa rakaat, menentukan nama sholatnya. Pardunya ada, menentukan nama sholatnya, itu mesti. Kalau rakaatnya nggak disebut nggak jadi masalah. Kemudian fa in kanatis sholatu fardon wajaban niyatul fardiyatu wa qasdu fi'liha wa ta'yinuha.
Ketika sholat itu wajib hukumnya, maka wajib niat bangsa fardu. Niat fardu itu niatkan bahwa itu sholat wajib, harus disebut fardon maksudnya. Sholi fardon. Wajibnya itu harus disebut. Wa qasdu fi'liha, menyengaja untuk melakukannya. Wa ta'yinuha, menentukan itu sholat apa. Min subhin, sholat subuh kah? Au zuhrin, atau sholat dohor. Sebut itunya. Tidak rokaatnya, nggak jadi masalah. Berarti umpama ada orang niat begini, sengaja aku sholat subuh sendirian atau menjadi makmum karena Allah Ta'ala, bar, selesai. Sengaja aku sholat wajib subuh menjadi makmum karena Allah Ta'ala, bar, selesai, sah. Tidak wajib disebut rokaatnya, nggak wajib, disebut hanya fardun atau fardon, kemudian qasdun, ta'yin. Fardu, qasdu, ta'yin. Qasdu, fardu, ta'yin, 3. Menyengaja untuk melakukan sholat, menentukan nama sholatnya apa, fardunya disebut. Wajib, maksudnya wajibnya, agar membedakan antara sholat sunnah dan sholat wajib. Agar membedakan itu saja. Tadi rokaatnya nggak wajib nggak? Niat aja susah tuh ya. Susah niat. Ada orang kan nggak belajar lagi sholat, jungker balik, ruku sujud tanpa ada dasar fikihnya, maka sholatnya mardudatun la tuqbalu, tertolak, tidak diterima, tidak sah sholatnya secara fikih, apalagi diterima sholatnya sama Allah. Tapi kalau secara fikih sudah belajar, urusan nanti benar atau tidak, yaitu dimaafkan oleh Allah. Yang penting kan belajar. Itu masalah niat. Tentukan namanya, nama sholatnya, sengaja untuk melakukannya, menyengaja di dalam hati, kemudian fardunya disebut. Au kanatis sholatu naflan dzata waqtin karotibatin, atau umpamanya sholat sunnah. Sholat sunnah seperti karotibatin, sholat sunnah rawatib au dzata sababin, atau sholat yang mempunyai sebab, sholat sunnah yang mempunyai waktu. Sholat sunnah yang mempunyai waktu, contohnya ba'diyah qobliyah. Ba'diyah sholat dohor, qobliyah sholat dohor, atau qobliyah sholat maghrib. Itu namanya sholat sunnah rawatib, yang disebut sholat sunnah yang mempunyai waktu. Ada sholat sunnah disebut punya sebab. Ada sebab dia sholat sunnah. Mana? Sholat sunnah istisqa, tidak turun hujan berbulan-bulan, pengen turun hujan, maka lakukan sholat sunnah istisqa. Sebabnya nggak turun hujan, itu sholat sunnah yang mempunyai sebab. Maka wajib qasdu fi'liha, wajib menyengaja mengerjakannya, wa ta'yinuhu, dan menentukan sholatnya apa. La niatan nafiliyah, tidak ada wajib mengucapkan sholat sunnahnya, namanya saja. Sengaja aku sholat istisqa sendirian, Allahu Akbar, di dalam hatinya sengaja aku sholat sunnah istisqa, sholat istisqa karena Allah Ta'ala. Jadi hanya menentukan sholat sunnah itu namanya apa, istisqa, itahiyatil masjid dah, atau sholat sunnah rawatib dah. Sebut sholat sunnahnya itu sunnah apa, tentukan itu, menyengaja melakukannya, hanya itu saja. Adapun nafilahnya atau sunnahnya itu sunnah disebut, tidak wajib. Kalau sholat wajib ada 3 ketentuan di dalam niat, qasdu, ta'yin, kemudian fardiyah atau fardon. Kalau sholat sunnah hanya qasdu dan ta'yin, menyengaja dan menentukan nama sholatnya. Sholat sunnah rawatib umpamanya sholat sunnah ba'diyah,
ba'da isya umpamanya. Sengaja aku sholat ba'diyah isya karena Allah Ta'ala. Cukup segitu. Tapi yang lengkap usolli sunnatan ba'diyatan atau usolli sunnatan rok'ata ini ba'diyatan lillahi ta'ala, itu yang lengkap. Andaikan tidak sunnatan pun saya sengaja sholat ba'diyah karena Allah Ta'ala, sah. Sengaja melakukan sholat, menentukan namanya, itu sholat sunnah. Selain daripada itu tidak wajib. Itu niat. Jadi tak ubahnya seperti kita mencet saklar, cetek hidup. Itu niat itu seperti itu. Cetek itu takbir, tek blek hidup. Itulah niat. Tidak boleh juga terlalu lama. Allah sengaja isut sholat lama, itu nggak boleh juga. Biasa saja. Pokoknya ingat bahwa kita mau melakukan maghrib, mau melakukan sholatnya maghrib, wajib. Sholat itu wajib. Allah di dalam hati ya. Terserah mau ngapain juga hatinya. Maksudnya mau itu bahasanya tadi seperti saya, atau bahasanya Allah di dalam hatinya, saya ini sholat maghrib 3 rakaat, ini wajib. Nggak apa-apa. Itu niat tuh. Bukan usolli fardol maghribi, bukan. Itu talafud, itu lafad itu. Nggak apa-apa. Yang penting hatinya membayangkan bahwa sholat itu wajib. Namanya maghrib, wajib itu sholat, namanya maghrib, sengaja saya ingin melakukan, sadar gitu, tanpa ada paksaan. Bila perlu tulis tanda tangan di materai, tidak ada paksaan saya sholat. Itu namanya niat tuh. Wasani al-qiyamu ma'al qudrati alaihi fa in ajaja anil qiyami qa'ada kaifasa. Yang kedua, rukun sholat itu adalah berdiri. Wajib sholat itu dilakukan berdiri. Setelah niat berdiri, itu wajib kepada orang yang kuat. Jika tidak kuat, atau dia sedang sakit, atau memang stroke, fa'in ajaja anil qiyam qa'ada kaifasya'a, maka duduk sebagaimana dia mau. Lakukan sholat itu duduk. Apapun bentuknya duduk terserah. Tapi waqu'uduhu muftarisan afdalu. Duduk iftiros itu jauh lebih afdol, lebih utama. Duduk iftiros itu seperti tahiyat, ayat awal itu duduk iftiros, itu jauh lebih utama. Andaikan kita lagi sakit, telapakannya kan bisa aja kalau sudah tua maya, ada asam urat lah, ada sakit kakinya kena beling umpamanya, boleh dia sholatnya duduk, boleh. Tapi kalau dia nggak sakit, wajib berdiri, nggak boleh. Dan duduk secara tahiyat awal itu jauh lebih utama. Berarti duduk tarobu juga boleh, duduk sila boleh. Kalau pas tahiyatnya memang dia sakit kaki kirinya, didudukin pula, nggak bisa. Ya duduk kotak nggak apa-apa, duduk tarobu, duduk kayak ngeriung boleh. Terserahlah bagaimana aja bisanya, yang penting dia sholat. Yang ketiga, wasalisu takbiratul ihram, yaitu membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar, wajib itu membaca Allah itu, dan harus keluar suaranya, bukan Allahu Akbar, nggak kedengeran sama sekali. Bahkan kata dia khusyuk. Kok nggak kedenger Kang suaranya Kang di dalam sholat membaca takbir? Saya kan khusyuk, tenang, biar mantep. Salah secara fikih. Dia harus terdengar dengan telinganya sendiri. Bahkan ketika angin besar sehingga tidak terdengar suaranya, maka keraskan takbirnya sampai terdengar dengan telinga. Ketika membaca sesuatu di dalam sholat pun harus terdengar dengan telinganya, tidak dengan telinga orang lain. Kekuatan nanti mengganggu orang. Dengan telinganya, ukur saja masing-masing. Jika tidak terdengar dengan telinganya, tidak sah sholatnya.
Baca Fatihah umpamanya meneng dalam hati, sampai walad dolin di dalam hati, amin yan pun di dalam hati, tidak sah. Sholat je meneng baik, bukan sholat namanya itu mah, semedi namanya, bukan sholat, ngelamun atau semedi itu. Harus dibaca dan terdengar dengan telinga. Nah, takbiratul ihram itu wajib. Allahu Akbar. Bayu ta'ayyanu alal qadiri bin natki biha, maka ditentukan terhadap orang yang memang bisa mengucapkan Allahu Akbar. Jika tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, ya dengan sebisa-bisanya. Bisanya apa? Kelewatan nggak bisa Allahu Akbar mah ya. Umpamanya nggak bisa saya Allahu Akbar, bisanya ya terserah. Atau diam saja. Kalau nggak bisa, tapi kalau bisa wajib Allahu Akbar. Kalau dibalik bagaimana? Akbarullah, nggak boleh. Sekalipun maknanya ya sama, Akbarullah umpamanya, nggak boleh. Lalu bagaimana kalau umpamanya Akbarullahu Akbar? Pertamanya Akbaru umpamanya, Akbarullahu Akbar umpamanya. Agak keren lah umpama bahasanya, maha besar, Allah maha besar. Kalau ketika Allahnya dijadikan sebagai awal dia takbir, sekalipun diawali akbaru, tapi ketika Allahnya itu diniatkan itu yang awal ketika dia sholat, maka sah. Tapi kalau diniatkan akbaru yang pertama, Allah yang kedua, akbaru lagi yang ketiga, tidak sah sholatnya. Nggak boleh. Umpama Akbarullahu Akbar, tapi Allah tuh diniatkan itu yang pertama maksudnya, boleh. Andaikan begitu, serakah amat, udah sih yang ada aja lah ya, Allahu Akbar gitu. Ini mah kalau namanya masalah. Kalau ada orang seperti itu. Lalu bagaimana kalau umpama nggak bisa anin nutki biha bil arabiyah tarajama anha, terjemahkan boleh. Kalau nggak bisa, siapa nih orang yang nggak bisa? Mu'alaf biasanya. Tapi mu'alaf ya sekarang mah bisa. Orang di luar Islam aja bismillah. Orang di luar Islam aja assalamualaikum. Masa Allahu Akbar nggak bisa? Apalagi dia mu'alaf. Tapi kalau memang nggak bisa, tarajama anha bi ailugatin sya'a, terjemahkan boleh dengan bahasa apapun. Takbirnya terjemahkan Allah maha besar, takbirnya ya, takbirnya boleh, dengan catatan tidak bisa dianya. Tapi kalau bisa nggak boleh, wajib. Wala ya'dilu anha ila zikrin akhar, tidak boleh diganti dengan zikir yang lain. Berarti nggak boleh kita subhanallah, nggak boleh. Justru kalau nggak bisa sudah terjemah saja Allah maha besar, dilugatin masya'a, dengan bahasa apapun yang dia bisa. Bahasa Jawa tah umpamanya, bahasa Sunda tah, bahasa Padang tah. Bagi yang tidak bisa, bagi yang bisa nggak boleh, acak-acakan nanti. Lampung Allah maha bala ya, kemudian apa Padang Allah nanggadang. Nah repot. Ini bagi yang tidak bisa boleh, bagi yang tidak bisa. Wa yajibu qarnun niyati bitakbiri wa amman Nawawi faktarol iktifa bil muqaranatil urfiyah biaisu ba'da urfan anna mustahdirul lis-shalah. Warabi'u qiraatul Fatihah, yang keempat membaca Fatihah. Wajib hukumnya di dalam sholat dan di dalam setiap rakaat wajib dibaca Fatihah. Jika tidak, batal sholatnya. Au badluha, atau pengganti Fatihah. Limam lam yahfadha fardon kanatis sholat au naflan, atau diganti Fatihah itu bagi orang yang tidak bisa atau tidak hafal. Ganti Fatihah itu dengan surat yang sama, jumlahnya, jumlah kalimat, jumlah huruf.
ganti jika tidak bisa. Wong Fatihah nggak bisa, apalagi Quran yang lain ya. Lalu bagaimana kalau seandainya nggak bisa juga? Zikiran, ganti dengan zikiran yang sama dengan Fatihah jumlahnya. Nggak bisa juga zikiran, diam. Seukuran lamanya membaca Fatihah. Karena wajib Fatihah itu. Dia nggak bisa. Diukur saja Fatihah itu kalau dibaca beberapa menit atau beberapa detik. Selama 1 menit, dia diam 1 menit. Kemudian dia ruku. Bagi yang tidak mampu. Tapi bagi yang mampu, wajib. Nah, ukuran tidak mampu ini tidak ada orang yang mengajarinya. Tidak ada muallim, tidak ada ulama, tidak ada ustadz. Ukuran tidak bisanya membaca Fatihah. Tapi kalau ada mu'alim, ada yang mengajarinya, dosa dia tidak bisa baca Fatihah. Dosa. Wajib Fatihah itu. Dari awal bismillah sampai waladhdallin. Karena bismillah termasuk ayat Fatihah menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Malik bukan ayat Fatihah. Maka Imam Malik dia langsung alhamdulillah, tidak baca bismillah. Kalau kita kan bermadzhab Syafi'i, baca bismillah. Karena bismillah itu min ayatil Fatihah. Disebut sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, yaitu dari bismillah sampai waladhdallin. Nah, lalu bagaimana kalau ada orang tidak baca bismillah asal dia tahu? Dia bermadzhab siapa? Dia ikut siapa? Kalau dia nggak tahu, ikut-ikutan, batal sholatnya. Kata siapa dia tidak baca bismillah itu? Nah, ini kan aneh. Boleh berbeda, boleh, asal dia tahu. Di Mekah kan tidak baca bismillah. Di Madinah juga tidak baca bismillah. Tapi mereka baca bismillahnya sir, terdengar oleh kita di mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Berarti bismillah dibaca secara sir. Madinah, tapi di Mekah kadang nggak terdengar. Langsung saja alhamdulillah. Sah sholatnya? Sah. Yang jadi masalah ketika kita makmum kepada orang itu, ini yang menjadi masalah. Maka ketika kita nggak tahu, berangkat haji ilmunya nggak tahu, waduh bubar. Itu kan madhabnya Malik. Kita sholat kepada imam yang bermadhab Imam Malik. Wudunya dia wudu Imam Malik, sholatnya Imam Malik. Kita madhab Syafi'i ikut kepada Imam Malik. Batal kata Syafi'i, sah kata Imam Malik. Repot itu. Secara ilmu fikih direbutkan. Lalu bagaimana caranya? Taklid intikal madhab. Kita langsung hari itu ikut madhab Maliki. Begitu caranya. Nah, lalu bagaimana? Kitanya nggak tahu, ya belajar madhab Malikinya bagaimana, pembatalan sholat dalam Imam Maliki bagaimana. Karena kan sholatnya Imam Malik, kita makmum, serba salah coba. Maka ketika kemarin mengambil arba'in di Madinah, kan sibuk arba'in tuh berjamaah di Madinah. Imamnya juga beda sama kita madhabnya, ya kan? Kalau kita tahu, ya langsung intikal madhab. Saya ikut imam ini karena dia Imam Malik nih, saya ikut Imam Malik. Tapi mesti mengerti tata cara Imam Malik sholatnya. Jika tidak mengerti tata cara sholat Imam Malik, nggak sah menurut fikih Syafi'i. Nah, lalu bagaimana, siapa yang bertanggung jawab? Ada yang di tengah-tengah kita. Ketika kita meninggal dunia, kita sholat umpama ikut Imam Syafi'i madhabnya, tapi kita makmum kepada Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i kita nggak ngajarin begitu. Kata Imam Malik saya ngajarin, tapi ini bukan madhab saya, kan bingung itu. Nah, mestinya taklid dulu. Maka ketika nanti kalau ada umpama rezeki kita umroh ataupun kita haji, belajarlah madhab Imam Malik. Tata cara wudhunya, tata cara sholatnya Imam Malik. Sehingga kita di sana tidak sia-sia, berjamaahnya tetap kita berjamaah di dalam Masjid Nabawi ataupun Makkah. Ikut mazhab Malik langsung pada saat itu. Wudunya Imam Malik, di mana tata cara wudu Imam Malik wajib digosok.
Kemudian kalau kepala itu wajib semuanya. Niatnya tidak berbarengan kalau Imam Malik. Yang penting ada niat awalnya. Kata Imam Malik sah. Megang perempuan tidak batal. Tapi syarat-syarat wudhu itu tahu. Saya pakai mazhab Malik ketika di sana. Aman gitu. Andaikan nanti umpama ketemu di surga sama Imam Syafi'i, kenapa waktu haji pakai Imam Malik? Sulit je mazhab Malik, mazhab Syafi'i, mazhab tuan mah. Ketika itu haji sulit, karena kalau tawaf senggolan perempuan batal terus. Mau wudhu bingung jauh. Maka pindah ke Imam Malik yang memudahkan itu. Nah, Islam tuh mudah, Islam itu, tapi jangan dimudah-mudahin. Gitu. Silakan intikal madhab ketika sulit, seperti halnya tawaf. Kalau kita wudhunya wudhu Imam Syafi'i, batal terus ke senggol wadon. Tuh, ada yang memudahkan Imam Malik, taklid kepada Imam Malik. Caranya bagaimana? Tahu tata cara hukum Imam Malik dalam berwudhu, sehingga kita mengerti. Nah, maka di dalam ibadah tuh ilmu dulu, baru ibadah. Nah, itu masalah Fatihah tadi. Awalnya tuh tidak baca bismillah, monggo asal tahu. Tapi kita baca bismillah sajalah. Karena bismillah itu pahala juga kita akan, kemudian menurut Imam Syafi'i termasuk ayat Fatihah. Dan mayoritas di Indonesia itu Syafi'i. Jadi aja gawe-gawe ribut. Embenening Mekah seminggu baik umroh, langsung orang baca bismillah. Jadi imam alhamdulillahirabbil alamin. Begitu ditanya kenapa Ustadz nggak baca, di Mekah nggak baca, di Madinah nggak baca. Oh. Kemudian apalagi ketika terawih dia 8. Nah, kalau ikut Mekah dan Madinah, di Madinah itu 23 tuh terawihnya. Kenapa nggak ikut wayah yang parah tuh, yang banyak? Kenapa wayah nggak baca bismillah mengikut? Coba. Terawih 23 di Madinah, terawih di Mekah 23. Itu nggak diikutin. Kalau ikut Mekah dan Madinah, artinya yang nggak ikut-ikutan, nggak ada ilmunya. Kan gitu. Nggak boleh itu ya. Kita tetap mayoritas bermadzhab Syafi'i. Jangan bikin gara-gara hingga dia nggak baca bismillah di mayoritas Imam Syafi'i. Bikin ribut nanti. Gitu. Nah, kebanyakan orang tuh begitu tuh, orang yang baru insaf. Jadi ustadz umpamanya, nggak baca bismillah, bikin ribut aja tuh. Gara-gara bismillah ribut. Ya padahal kita yang tahu mah nggak jadi masalah. Yang penting dia mengerti. Apa memang ia ngerti dia nih, apa ikut-ikutan saja, itu yang jadi masalah. Wa bismillahirrahmanirrahim, minha kamilatun wa man asqata minal Fatihah. Barang siapa yang menggugurkan sebagian dari surat Fatihah harfan au tasdidatan, satu huruf saja dari Fatihah atau satu tasdid saja dari Fatihah, maka tidak sah. Berarti tasdidnya harus lengkap, hurufnya harus pas. Nggak boleh itu. Apa maksudnya? Karena nggak ada tasdid satu saja, beda makna. Kalau beda makna, nyeleweng kemana-mana tuh. Maka wajib baca Fatihah itu wajib. Lam tasih qiraatuhu wala sholatuhu in ta'ammada wa ila wajaba alaihi. Andai kurang satu huruf saja, tidak sah bacaan Fatihahnya dan tidak sah sholatnya. Andaikan disengaja, batal sholatnya. Disengaja ini nggak mau belajar, termasuk disengaja. Gimana? Yang saya nggak bisa, adalah sebisa-bisanya gimana Allah aja. Allah juga tahu. Kayak Allah punya dia doang. Allah juga ngerti. Saya kan sibuk kerja terus. Sesibuk apa sih? Mau presiden gak ada turune. Presiden tuh ada waktu tidurnya itu. Sibuk sih urusan. So sibuk. Wajib Fatihah tuh wajib. Yang rugi ya badan sendiri gitu. Pokoknya sinnya kayak bisnya itu jangan besar-besar. Alhamdulillah, ada yang alhamdu diganti dengan ha. Alhamdulillah salah itu. Ha kosong diganti dengan ha penuh. Beda makna.
Alhamdulillah hamd, bukan hamd. Hamdun mestinya kan. Alhamdulillah dikosongin, nggak boleh diberatin. Hamdun mah belek gitu. Alhamdulillah belek punya Allah, goblok gitu kan. Itu yang bikin masalah, makanya kalau salah sehingga Allah dihina dengan belek. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika alamin diganti kalimat yang maknanya sama pun nggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamun. Sama maknanya itu. Segala puji bagi Allah yang menuhani alam semesta. Alamun juga alam semesta. Tapi nggak boleh diganti-ganti. Memang dari sananya begitu. Jangan diganti-ganti. Iya kana tuh kadang-kadang ya. Banyak kan nggak diberatkan, tidak ditasdid, tahfifkan. Iya kana nggak ada iya kana. Hilang tasdidnya satu. Lam tasih kiro'atuha, tidak sah bacaannya. Wala sholatuha, berarti dia tidak sholat. Ini Fatihah yang penting tuh Fatihah sebetulnya, niat dan Fatihah. Yang lain itu masih agak mending lah. Niat dan Fatihah ini yang sulit, karena banyak salah itu. Segini aja sedangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukup. Fatihah itu. Jangan enak-enak salah nanti. Ada yang sirat ro-nya itu enggak panjang. Siratal ladzina salah lagi, alifnya kurang berarti. Mesti dua huruf atau matobe. Siratal ladzina, shotnya juga harus shot, bukan sin, bukan sirat. Sirat monyongin. Siratal ladzina, shot sin beda, shin juga beda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil udah gairil, anak gairil, gairil magdubi, gairil, ga, jadi ditenggorokan, gairil magdud, bukan dal, gairil magdud, latihan aja, dod, bukan dal, jangan magdubi. Maghdubi, dod, lempit lidahnya, maghdubi, bukan magdubi, dal itu beda lagi, itu nanti maknanya salah lagi. Fatihahnya harus dod, maghdu, maka dilihat, dipelajarin Fatihah itu, maghdubi itu dal apa dod. Maghdubi 'alaihim, ana sing ghairil maktubi tuh goblok tuh. Saya langsung muparokoh itu. Saya makmum, dijual di luar ya, di luar. Begitu dia baca maghrib itu, ghairil maktubi 'alaihim, saya dalam hati langsung muparokoh. Caranya begitu, ketika kita tahu dia salah dalam pembacaan Fatihah, kita langsung di dalam hatinya, saya pisah dengan imam ini. Sebab kalau ikut batal gitu. Kenapa? Si imam oleng sudah mabok. Kejerumus dia ke jurang, jangan ikut ke jurang. Muparokoh kita langsung, saya muparokoh dengan imam ini, atau saya pisah dengan imam ini. Untuk penghormatan jangan diduluin, tetap ikut dia, tapi saya muparokoh sama dia, pisah. Ketika dia ruku, kita ruku. Ketika dia sami Allahu liman hamidah, kita sami Allahu liman hamidah. Sampai salam pun kita menghormati dia. Kenapa? Takut ribut maning kan konon. Sudah ikuti saja. Tapi bukan berarti kita ikut imam yang sudah muparokoh, pisah.
Gitu, ngeri dong pemimpinnya salah. Jangan ikut-ikutan, loncat aja duluan kalau mobil mau ke jurang. Kan gitu. Kalau ngikut bahaya. Wa yajibu tartibu bi ayyaqra ayatiha ala nazmihal ma'ruf. Wajib membaca Fatihah itu tertib dan ikuti apa yang ada. Wa yajibu aidon mawalatuha, wajib secara terus menerus. Bi ayyasila ba'du kalimatiha bi ba'di min ghairi fasin illa bi qaddit tanaffus. Tidak boleh terlalu lama. Bismillahirrahmanirrahim. Lama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lama. Tinggalin jamaah. Begitu salam lakawong. Gak boleh lama-lama. Kecuali ukuran satu napas. Untuk ngambil napas membaca ayat lagi seukuran itu, atau diselang dengan membaca amin ketika jadi makmum. Diselang membaca amin seperti fa in tahallala az-zikra baina mualatiha qata'aha illa ayyata'allaqa az-zikra bi maslahatis shalah kata minil makmum fi asna'i fatihati li qiraati imamih. Kecuali kita membaca amin diselang membaca amin. Kenapa? Karena kita mendengar imam membaca waladhdallin. Berarti sebenarnya sholat itu membaca Fatihah itu ketika imam sudah baca Fatihah. Kebanyakan di kita wis waladhdallin embene kita baca Fatihah. Yang benar itu imam baca Fatihah ini, tapi jangan diduluin. Ketika imam sudah bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, ketika dia alham, kita bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita makmum bismillahirrahmanirrahim. Dia ar-rahmanirrahim, baru kita alhamdulillahirabbil alamin. Malik yaumiddin ar-rahmanirrahim. Begitu. Ketika dia waladhdallin, kita berhenti. Amin. Tinggal nerusin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Maka si imam menunggunya enggak lama-lama. Kan imam itu disunahkan menunggu dulu supaya Fatihahnya selesai. Ketika saya imam umpamanya waladdallin, amin, makmumnya dia diam sejenak menunggu supaya siratal ladzina an'amtanya itu selesai. Baru dia baca ayat bismillahirrahmanirrahim. Si makmum dengerin ayat maksudnya. Ini imam baca ayat, si makmum besos bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam selesai ruku, dia ruku. Akhirnya dia tidak mendengar ayat si imam yang membaca imam. Yang dibaca imam. Sunahnya itu begitu, balap. Jadi bismillah, kita diam, dia alhamdulillah, kita baru bismillah, balap. Nanti ketemunya ketika kita mau membaca siratal ladzina, ketemunya waladhdallin itu. Baru kita amin, waladhdallin itu ya. Kita baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sejenak namanya tuh memberikan waktu si imam itu. Baru dia baca ayat. Qul huwallahu ahad umpamanya. Kalau ditunggu sampai Fatihah selesai dari awal, kesuwen. Mama waladhdallin, amin. Makmum baru baca Fatihah. Jadi imam suwe amat kan gitu. Kelamaan nantinya. Itu sebenarnya tata cara sholat berjamaah. Karena di sini ada bahasa begitu. Illa ayata'allaqa zikru, apabila ada sebuah zikir yang menjadi kemaslahatan di dalam sholat. Mana contohnya? Kata minil makmum fi asna'i fatihatihi li qiraati imamihi, seperti membacanya makmum Fatihah ketika imam sedang baca Fatihah. Fa innahu la yaqta'ul mualah, maka orang tersebut tidak memutuskan terus menerus di dalam baca Fatihah. Oh, gitu cara sholat sebetulnya. Kenapa kita tidak pernah
melakukannya seperti itu terus, tidak pernah melakukan yang diajarkan ini, ya karena nggak pernah dengar kitanya. Wis pokoknya rukunan sholat bebacane mengkonon kan gitu ya. Sehingga ketika si imam membaca ayat selain Fatihah, kita bersibuk baca Fatihah. Dugder tuh, jadi malaikat ribut bae salatnya kian Fatihah, kian ayat yang lain. Tuh. Jadi caranya gitu. Enak kok. Jadi begitu amin kita tinggal siratal ladzina an'amta alaihim. Si imam diam tuh. Nungguin kita. Waladhdallin amin. Terus baru imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa, kita mendengar alam taro itu. Ya kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai akhir. Kemudian ruku, dapat pahala mendengar Quran. Itu maksudnya sebenarnya si imam sunnah diam sejenak menunggu makmum selesai Fatihah, bukan dari awal sampai waladhdallin kesuwen. Wallahu a'lam bishawab. Jumat.